Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang melimpah pada kami setiap hari. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti makna dari firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Gagal dan ditolak bukan akhir dari segalanya. Dan ayat Alkitab yang menjadi landasan pada renungan hari ini adalah Matius 13 ayat 55 sampai 58. Bukankah ia ini tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Amin. Yesus tumbuh besar di Nazaret, namun ia ditolak oleh masyarakat di sana. Mereka merasa kecewa karena Yesus yang melakukan berbagai mukjizat ini ternyata adalah orang yang mereka kenal sejak kecil. Mereka tahu kehidupan keluarga Yesus. Yesus bukan dari keluarga yang terhormat dan dapat menjadi seorang yang memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat. Kegagalan dan penolakan adalah bagian dari hidup kita. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi seringkali di saat kita merasa gagal, dunia itu kayak langsung runtuh gitu. Kita merasa tidak cukup baik, kita merasa tidak layak. Dan akhirnya kita kehilangan semangat untuk mencoba lagi. Dari Injil hari ini kita bisa belajar bahwa kegagalan dan penolakan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju yang lebih besar. Yesus dapat menjadi inspirasi dalam hidup kita. Dikala ia ditolak di tempat asalnya, Yesus tidak membiarkan penolakan itu menghalanginya. Dia tetap melayani, berkhotbah, dan menyembuhkan orang-orang yang mau percaya. Penolakan di Nazaret tidak menghentikannya untuk terus melakukan apa yang sudah menjadi panggilannya. Ia terus melakukan mukjizat di tempat-tempat lain dan banyak orang diselamatkannya. Begitu juga dengan hidup kita. Kegagalan dan penolakan seharusnya tidak membuat kita berhenti untuk mengejar tujuan yang sudah Tuhan terapkan. Ketika kita ditolak, itu bukan berarti kita tidak layak atau tidak mampu. Sebaliknya itu adalah suatu hal yang dapat menjadi kesempatan untuk kita belajar, untuk kita berkembang dan memperkuat iman kita. Tuhan sering memakai kegagalan untuk membentuk kita, mengajarkan kita tentang kerendahan hati, ketekunan, dan kepercayaan yang lebih dalam padanya. Jadi kalau sekarang kalian merasa gagal atau ditolak, ingat aja kalau itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan pasti punya rencana yang lebih besar buat kalian. Kita cuma harus tetap percaya, berusaha dan tetap berjalan di dalam jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Sama halnya yang dilakukan Yesus, jangan biarkan penolakan menghentikanmu. Jadikan itu sebagai dorongan untuk terus maju dan mencapai potensi yang sudah Tuhan tanamkan dalam dirimu. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik,
Terima kasih karena Engkau kembali menginspirasi kami, memotivasi kami lewat firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kegagalan yang kami lalui ini sudah Kau rencanakan untuk kesuksesan kami. Beri kami kekuatan dan ketekunan ya Bapa untuk terus berjalan di jalan-Mu. Ingatkan kami bahwa Engkau punya rencana yang lebih besar, dan setiap langkah baik sukses maupun gagal ada dalam kendali-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.